Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-57 tahun 2021 dengan mengusung tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menggelar Fitcon bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta mendengar arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kadinkes Provinsi Jambi Raflizar, Dirut RSUD Raden Matahir Jambi Ferry, serta tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 yang dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi telah melalui serangkaian protokol kesehatan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 mengangkat tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif sehingga Indonesia kembali sehat dan kembali tumbuh. Berbagai upaya kesehatan terus dilakukan dalam bentuk preventif, deteksi, dan responsif dengan harapan jumlah kasus menurun dan kesembuhan meningkat serta kematian dapat dicegah. Momentum pandemi juga dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah melakukan perubahan pada sistem kesehatan di tanah air. Kemenkes saat ini bersiap untuk melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan sekaligus bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan, utamanya tenaga kesehatan yang telah mendahului kita dalam menghadapi perang pandemi COVID-19 ini. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi mengatakan protokol kesehatan harus terus dijalankan. Kemudian surveillance terus disiplin dilakukan dan vaksinasi adalah langkah-langkah yang tidak boleh berhenti agar seluruh masyarakat secara konsisten disiplin melakukannya. 3 langkah ini sangat diperlukan agar bisa melampaui potensi lonjakan di liburan Natal dan Tahun Baru serta Lebaran berikutnya. Meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, pada saat yang sama pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Alhamdulillah, saat ini Indonesia sudah bisa mengendalikan pandemi COVID-19 sampai saat ini. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan, tanpa kerja keras dari seluruh insan kesehatan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama Kementerian Kesehatan, dan atas nama pemerintah Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kerja keras dan dharma bakti seluruh insan kesehatan di Indonesia. Pandemi ini belum kita ketahui apakah sudah selesai. Masih banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi, terutama di liburan-liburan besar tahun depan, baik itu liburan Nataru maupun liburan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, di dalam masa di mana kita bisa mengendalikan pandemi ini, perlu kita selalu meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, terus menjalankan protokol kesehatan, terutamanya memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, serta tidak henti-hentinya mendidik masyarakat agar mau dites, dilacak, dan kalau memang terbukti positif dikarantina. Bapak Ibu, 3 hal tadi di atas, bahwa protokol kesehatan harus dijalankan, kemudian surveillance juga harus terus kita disiplin jalankan dan ajak masyarakat, ditambah yang terakhir vaksinasi, adalah langkah-langkah yang tidak boleh berhenti, langkah-langkah yang harus terus kita dorong agar seluruh masyarakat secara konsisten dan disiplin melakukannya. Ketiga langkah tadi, yaitu protokol kesehatan atau 3M, surveillance atau 3T, dan vaksinasi, adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan agar kita bisa melampaui potensi lonjakan di liburan Natal dan Tahun Baru, dan nanti di liburan Lebaran nantinya. Kalau kita berhasil melewati 2 hari raya besar nanti, insya Allah Indonesia sudah bisa mengendalikan pandemi ini. Ujiannya memang akan terjadi di 2 hari raya besar tadi. Bapak Ibu, setiap pandemi menjatuhkan korban, tapi setiap pandemi juga membuka kesempatan bagi bangsa dan negara untuk memperbarui, untuk menyempurnakan sistem kesehatannya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita juga memanfaatkan pandemi ini untuk mengkoreksi apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Dan Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan ada transformasi kesehatan yang harus kita lakukan meliputi 6 bidang. Yang pertama adalah transformasi di layanan primer, di mana seluruh puskesmas-puskesmas, klinik-klinik yang ada di pelosok-pelosok Indonesia harus bisa kita bantu untuk meningkatkan layanan promotif dan preventifnya. Capaian penurunan kasus COVID-19 harus disikapi dengan bijak. Kewaspadaan diri ditingkatkan guna mencegah lonjakan kasus yang tinggi. Sebab potensi peningkatan lonjakan kasus COVID-19 atau gelombang baru COVID-19 dapat terjadi bukan hanya dari virus COVID-19 yang bermutasi, melainkan faktor-faktor lain yang dapat menstimulasi persebaran penyakit perilaku masyarakat, lingkungan, dan pelayanan kesehatan serta cakupan vaksinasi COVID-19, termasuk potensi lonjakan kasus pada hari-hari besar keagamaan. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Sos MH menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta persentase vaksinasi sampai di bulan Desember mencapai 70%. Dengan harapan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk terus dapat melaksanakan vaksinasi secara masif dan tidak lagi menunggu masyarakat untuk datang ke instalasi pelayanan. Mengingat sesuai instruksi Bapak Presiden, beliau meminta secara keseluruhan target vaksinasi di bulan Desember mencapai target. Saat ini masih punya waktu sekitar 1,5 bulan lagi. Gubernur juga mengingatkan perlu kerjasama apik menjemput bola dari lapisan paling bawah di desa seperti Babinsa, Babin Kaptibmas, dan Kepala Desa. Langkah ini dilakukan karena saat ini di Provinsi Jambi terdapat 3 daerah yang masih terbilang rendah capaian vaksinasinya, yakni Sarolangun, Merangin, dan Kerinci yang tercatat dalam data KCP PEN berada di bawah 50%. Sebelumnya sudah menegaskan jika hingga akhir Desember tak tercapai target 70%, pemerintah pusat akan menyiapkan sanksi tersendiri. Bupati wali kota
ataupun yang mewakili yang hadir di Salawati. Pada pagi hari ini kita sudah laksanakan upacara dengan rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2021 ini. Pada pagi hari ini kita juga menyambungkan acara hari ini dengan guru sekalian yang berada di wilayah kabupaten kota, baik di puskesmas, kemudian di kantor dinas dan sebagainya, mungkin juga di lokasi vaksin sedang berlangsung. Kami ingin menyapa guru sekalian pada pagi hari ini, mudah-mudahan semua kita walafiat, apakah itu Satgas, kemudian juga teman-teman Babinsa, kemudian Fitmas, para nakes, kemudian juga teman-teman di puskesmas, di rumah sakit. Doa kami mudah-mudahan kita semua Allah memberi kesehatan, utamanya dalam rangka mengendalikan COVID dan juga terus peningkatan vaksinasi di daerah masing-masing. Baik, teman-teman hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami ingin menyapa teman-teman yang berada di daerah yang sudah mulai terhubung. Saya ingin daerah yang bupatinya hadir, mohon sampaikan yang hadir bupatinya. Indonesia sebagai Presiden G20 sekarang akan menunjukkan bahwa Indonesia mampu memulai transformasi sistem kesehatan di Indonesia dan juga akan menunjukkan bahwa perubahan sistem kesehatan global juga harus dilakukan untuk memastikan anak kita, cucu kita akan jauh lebih siap dibandingkan bila ada pandemi berikutnya. Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Implementasi ke-6 pilar transformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan bisa menyempurnakan sistem kesehatan di Indonesia dan juga dunia, yakni sistem kesehatan yang tangguh terhadap bencana kesehatan termasuk pandemi. Beberapa penghargaan juga diberikan Dinkes Provinsi Jambi seperti penganugerahan sanitasi total berbasis masyarakat award untuk kategori stop buang air besar sembarangan atau open defecation free yang diberikan kepada Kota Jambi. Lalu penghargaan atas keikutsertaan verifikasi tingkat nasional tahun 2021 Kabupaten Kota Sehat kepada Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Muaro Jambi. Selanjutnya, penghargaan 100% Alkes Non-Merkuri di Fasiankes Provinsi Jambi yang diberikan kepada Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tebo, Merangin, Tanjabar, RSUD Raden Matahir, RSUD Abunjani Bangko, RSUD Surya Hairudin Tanjabaran, RS Teresia Jambi, RS Sungai Bahar, RS Mitra Medika Batanghari, dan Puskesmas Gresik Tuwo. Lalu penghargaan tempat pengelolaan pangan yang menerapkan prokes dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Provinsi Jambi diberikan kepada terbaik 1 Hotel Swiss Bell, terbaik 2 BW Luxury, terbaik 3 Hotel Luminor, dan terbaik 4 O2 Weston. Selanjutnya penghargaan kepada para pemenang tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Provinsi Jambi yakni diberikan kepada Dr. Immanuel, Dr. Gigi Devasari Geminastiti, Mufazo, Helviana, Syahyani Ulfa Putri, Rupi Kasari, Juliana, Asti Septiani, dan Vita Pratiwi. Terakhir, penghargaan terhadap relawan rumah isolasi COVID-19 Dinkes Provinsi Jambi yang diberikan kepada dokter dan perawat di rumah isolasi Bapelkes, BPPSDM, dan Asrama Haji Jambi.
masing-masing daerah, kabupaten kota, provinsi sudah berjuang dengan cara masing-masing untuk menekan dan mengendalikan COVID di wilayahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita belum sampai pada puncak akhir. Kita masih melihat teman-teman yang akan berjuang untuk mencapai vaksinasi 70% di 2021 Desember ini. Ada beberapa daerah yang masih jauh dari target, ya. Misalnya diperkirakan masih di bawah angka 40% misalnya, atau di bawah 5%. Sementara di Desember dan 50%. Dan itu masih ada waktu sampai bulan setengah lagi. Ini yang kita lakukan. Nah, kita bukan soal presentasinya bagi saya. Yang penting adalah semua warga Indonesia yang sudah layak vaksin itu divaksin, itu penting. Ya, itu. Nah, maka dari itu saya sudah minta dari teman-teman Satgas Kota untuk lebih masif lagi. Jadi saya minta mereka lebih masif lagi menjemput bola. Tidak lagi mereka menunggu layanan, menunggu orang datang ke puskesmas, datang ke masing-masing, tidak lagi demikian. Hari ini sisa waktu yang 1,5 menit, saya minta tolong pada mereka agar mereka jemput bola ke RT-RT, ke rumah-rumah mereka. Hari ini kita merayakan Hari Kesehatan Nasional ke-57 dengan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Jadi tadi kita sama-sama mendengar pidato dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa beliau mengingatkan ke kita, walaupun kasusnya sekarang sudah melandai, tetapi kita tetap waspada, meningkatkan cakupan vaksin kita, yang mana Provinsi Jambi minimal Desember nanti 70% target yang kita capai. Dan ada beberapa kabupaten kota sudah baik cakupannya, seperti Kota Jambi yang lebih 96%. Kemudian harapan Pak Menteri tadi juga sampaikan agar kita tetap meningkatkan penanganan COVID, yaitu meningkatkan tracing, testing, dan treating penanganan kasus. Kemudian pada kesempatan ini pula, terutama dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Provinsi Jambi berinisiatif untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dengan vaksinasi massal secara serentak se-Provinsi Jambi. Jadi 11 kabupaten kota melaksanakan vaksinasi serentak, sehingga kita berharap cakupan vaksin di Provinsi Jambi dapat meningkat. Kemudian pesan, mari bersama-sama menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi pandemi ini dan Indonesia akan menjadi pemimpin yang memulai transformasi arsitektur sistem kesehatan dunia.